Kantor ini ada 2 lantai. Ini lantai 1 ini khusus untuk pelayanan paspor warga negara Indonesia. Di lantai 2 ada juga untuk Intel Dakim. Yang kedua ada tempat izin tinggal atau seksi izin tinggal di lantai 2. Untuk pelayanan saya rasa itu sudah jadi standar ya. Kami sebagai petugas imigrasi akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin mendapatkan pelayanan baik itu paspor ataupun izin tinggal. Seperti itu. Halo Tribuners, kali ini ada yang beda deh. Kembali lagi dengan saya Okti Yarani di program Tribun Talks. Kalau biasanya kita di studio, kali ini Okti lagi ada di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Kota Bogor. Ada apa sih di dalamnya? Ada yang penasaran nggak? Nah, Okti tentunya nggak sendiri karena akan ditemani dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian. Ada Pak Rido Aprizal Zawawi hari ini. Selamat siang Pak Rido. Siang Mbak. Pak, ini kan sudah penasaran nih Tribuners di rumah, jadi boleh nggak Pak kita langsung keliling-keliling aja Boleh. Pak? Mari saya temenin Mbak ya. Oke. Nah ini yang pertama, setiap pemohon datang ke meja ini, kalau kami sebutnya meja bundar namanya. Oke. Nah sini meja untuk tempat verifikasi data sebelum orang mendapatkan paspor. Seperti Mbak di sini, nanti di sini ada beberapa surat pernyataan yang harus dibuat. Ini seperti ini untuk permohonan penggantian paspor Mbak. Jadi setiap pemohon harus menulis ini yang jika mereka ingin mengganti paspornya. Ini untuk anak kecil, jadi orang tuanya, surat pernyataan orang tua. Jadi setiap anak yang masih di bawah 18 tahun dan belum menikah wajib dibuatkan surat pernyataan orang tuanya. Baik itu. Ini yang kedua. Ini data tentang orang tuanya, surat pernyataan orang tuanya. Oke, semua bermaterai dan ini adalah surat pernyataan untuk orang yang mungkin membuat paspor baru. Oh, ini baru pertama kali bikin paspor? Betul, gitu? betul, seperti ini. Nah, setiap pemohon, misalnya seperti Ibu ini, nanti akan kita dampingin sama duta layanan. Sini, Mbak Nata. Ini duta layanan yang lagi tugas hari ini. Oke, jadi Mbaknya nanti yang akan menemankan. Khusus untuk biasanya untuk ibu kaum rentan, misalnya orang tua yang umurnya di atas 50 tahun ataupun yang kedua orang masyarakat difabel, yang ketiga ibu hamil atau ibu yang sedang membawa anak kecil nanti didampingin oleh duta layanan seperti itu. Oke, jadi tidak usah khawatir masyarakat ya Pak ya? Betul, seperti itu. Mari Mbak kita ke belakang. Boleh Pak. Lihat sini. Nah, karena tahun 2020 kami alhamdulillah mendapatkan predikat sebagai unit pelayanan kerja atau UPT yang ramah HAM dari Dirjen HAM tahun 2020, makanya tahun ini juga kami diberi kesempatan lagi untuk berjuang sebagai UPT ramah HAM juga, Mbak. Nah, seperti ini pelayanan khusus untuk masyarakat difabel ataupun kaum rentan di sini. Jadi semua kaum rentan seperti orang tua yang di atas 50 tahun, yang kedua ibu hamil, ibu menyusui dan kaum disabilitas dilayani di sini, Mbak. Mari Mbak, silakan masuk. Berarti ada ruangan terpisah begitu ya, Pak ya? Betul. Tapi bukan berarti kita diskriminasi ya, Mbak ya. Tidak maksud kita berdiskriminasi di sini, cuma biasa kan kalau anak-anak kecil yang yang membuat paspor tuh rewel, jadi dia perlu namanya ruang hening. Jadi kita bawa ke sini. Gitu juga kalau orang-orang tua plus pendampingnya kita periksakan duduk sini, nanti akan mendapatkan nomor antrian tersendiri. Mereka dilayani oleh petugas-petugas khusus
untuk kaum prioritas di sini, Mbak. Oke. Seperti itu. Berarti mendapatkan kenyamanannya ya Pak ya? Betul sekali Oke. seperti itu. Mari Mbak kita lanjut. Nah di sini ada 10 loket ataupun counter pembuatan paspor, Mbak. Alhamdulillah di sini terisi penuh Oke. oleh anggota-anggota kami, Mbak. Sini. Nah di sini Mbak kita lihat di sini. Ini nomor antriannya. Nomor antrian. Nah di sini sekali lagi bukannya maksud kami untuk diskriminasi ya Mbak ya, Betul. terkait masalah kaum difabel ataupun masyarakat biasa, tapi memang karena kami sudah diberikan penghargaan sebagai kantor ramah HAM. Oke. Jadi di sini Bapak dapat bisa lihat sini ada layanan paspor baru dengan nomor antrian A. Oke, ini nama-nama petugasnya juga ada. Jadi setiap orang yang datang ke kantor imigrasi Bogor sudah dipastikan akan dilayani, Mbak. Oke. Seperti itu. Memang sudah disiapkan begitu ya Pak Iya, ya? betul sekali, Mbak. Terkait dengan kalau tadi itu sangat memberikan kenyamanan tidak hanya bagi para disabilitasnya juga, tapi Siap. juga kepada umumnya juga Betul, ya Pak betul, ya? Mbak, betul sekali. Oke, kalau gitu Betul. Pak. Ini kalau boleh tahu dalam sehari ini ada berapa pengunjung sih Pak? Jadi Ada berapa masyarakat? pembuatan paspor itu kita ada 2 jenis pelayanan, Mbak. Oke. Nah, pertama melalui M-Paspor pendaftarannya. Oh, Oke, itu melalui website website M-Paspor dapat diunduh di Apple Store ataupun di Android Store, dapat diunduh. Yang kedua walk-in, Mbak. Nah, untuk walk-in ini kami hanya membatasi untuk kaum rentan itu, Mbak. Kaum rentan atau disabilitas itu yang bisa melalui walk-in ataupun orang yang memang secara mendesak harus berangkat dan dia tidak dapat mendaftar melalui M-Paspor seperti itu. Kalau untuk jumlahnya untuk M-Paspor kita melalui M-Paspor itu ada 290 orang per harinya. hari. Jadi 230 dilayani di kantor imigrasi sini dan 2 di unit layanan paspor atau ULP atau MPP yang ada di Kabupaten Bogor dan juga ada di Molipo Bogor. Oke. Seperti itu. Pak, berarti ini masyarakat tuh bisa mendaftar secara online juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Itu sebenarnya untuk kemudahan masyarakat. Jadi tidak perlu ngantri seperti zaman dulu ya, dari depan jam 5 subuh tuh sudah antri. Jadi sekarang kita kasih kenyamanan melalui M-Paspor seperti itu. Oke, Pak boleh keliling-keliling lagi Pak? Boleh. Ini Silakan. saya dari ujung sampai ujung ke sini karena melihat kursinya tuh memang disediakannya banyak ya Banyak Pak ya, ya? Mbak, betul. Siap. Oke. Alhamdulillah sini bisa nampung kira-kira sampai 250 orang, Mbak. duduk di sini. 250 orang. Siap. Jadi pun Oke. walaupun ya pasti namanya layanan publik pasti tetap antri ya, Mbak ya, tapi paling tidak masyarakat juga kita sediakan untuk minuman, ada di booth sebelah sana. Oh, ada minuman kulkasnya, juga. ada minuman, Oh, ada. oke. Yang kedua ada makanan-makanan kecil juga. Ada ya makanan kecil seperti permen atau snack kita sediakan untuk di situ. Oke. Bukti kalau kantor imigrasi Bogor dengan sepenuh hati melayani masyarakat seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Pak selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Di sini, Mbak, di sini kita juga ada namanya ruangan ataupun ruang ramah anak. Ramah anak. Ya, di sini. Ini kita lihat misalnya orang tuanya lagi tidak bisa meninggalkan anaknya nih di rumah sendirian, bisa dibawa ke sini. Anaknya juga oke. bisa langsung main di sini, Mbak. Ada tempat permainan. Ada tempat permainannya gitu ya, seperti Pak, ini. ya? Oke, jadi anak juga diberi fasilitas begitu Betul, ya Pak betul, ya? fasilitas. Oke, Mari, Mbak, kita ke sana. Lanjut lagi Ruang Pak. berikutnya. Nah, ini kursi pink ini kursi khusus untuk masyarakat yang belum menulis ataupun mengisi surat pernyataan. Oke. Seperti itu. Ini. Berarti Di sini. memang disediakan meja dan Meja dan kursi kursi memang khusus untuk Khusus menulis ya Pak untuk ya? menulis. Jadi setiap orang yang tadi seperti yang saya sampaikan di depan, setiap orang yang ingin membuat paspor baru ataupun penggantian paspor itu wajib menulis surat pernyataan dan semuanya ditulis di sini. Kami kasih meja yang terbaik lah dan kursi yang terbaik di sini. Pak, kalau memang mereka belum tahu nih atau masyarakatnya atau tribuners belum tahu nih dan belum berani untuk masukin ke kantor imigrasi tuh nanti akan langsung dibantu ya Pak? Langsung dibantu. Tadi ada duta layanan itu bisa membantu dan pas jika memang lagi crowded, kita di sini ada
customer service Mbak di sini. Oke, boleh Mari kita ke sini. Walaupun mereka belum menyediakan tulisan seperti tadi, Betul. sudah disediakan di sini ya. Sudah Pak? di sini, Tinggal sudah semua. nulis aja ya, Iya. Pak ya. Paling Oke. kan persyaratan paspor kan hanya KTP, KK, sama akta lahir atau ijazah. Oke. Persyaratan hanya 3 itu. Dan tiga-tiganya itu harus dibawa aslinya Mbak. Aslinya. Aslinya harus dibawa. Dan semua data yang ada di KTP, terutama di KTP, nicknya tuh harus, istilahnya kalau kami bilang, nicknya harus tembus di Dukcapil. Oke. Itu kenapa harus tembus? Nah itu karena kita melalui nick yang tembus itu berarti memang benar orang ini adalah warga negara Indonesia. Jika dia nicknya belum tembus, kita tidak akan melayani orang untuk dapatkan paspor. Oke. Seperti Pak, boleh diulang Pak persyaratannya buat Tribuners nih yang mau Oke. bikin paspor tuh apa aja sih Pak? Membuat paspor baru Iya. itu persyaratannya hanya ada 3. Hanya ada 3 Oke. Tribuners. Yang pertama KTP, TP, kedua kartu keluarga, kartu keluarga. yang ketiga adalah akta lahir atau ijazah Oke. atau buku nikah. Oke. Oke, hanya 3 itu aja. Itu tiga-tiganya di bawah yang asli ya Pak? Bawa yang aslinya, harus Bawa bawa yang aslinya. Itu untuk verifikasi data mereka nanti pas di loket wawancara. Seperti itu. Nah, di sini Mbak kita kembali lagi. Nah, di sini pos pelayanan komunikasi masyarakat atau yang Kommas serta pengaduan atau whistleblowing system. Jadi semua yang ingin mendapatkan informasi akan dilayani Akan di sini. oleh petugas kami yang ada di sini. Seperti itu. Untuk perbedaan yang di depan tadi dengan yang di sebelah sini Nah, apa Pak? kalau ini meja bundar tadi, dia itu untuk pemeriksaan berkas. Oh oke. Jika berkasnya tidak lengkap, kan tidak mungkin kita tahan di sana, biar tidak crowded di sana, kita alihkan ke sini. Oke. Seperti itu. Oke? Untuk customer service juga responsif, Responsif, ya Pak ya? alhamdulillah responsif semuanya. Itu. Nah, di belakang sana juga Mbak ada untuk pengambilan paspor. Kita bisa lihat ke sana. Ini ruangannya cukup tenang dibandingkan yang di awal, Pak. betul. Nah, di sini nih ruang pengambilan paspor, Mbak. Ruang pengambilan paspor tuh di sini. Nah, pengambilan paspor di kantor imigrasi Bogor ini ada 2 jenis. Yang pertama walk-in, yang bersangkutan langsung datang ke sini. Yang kedua secara drive-thru. Oke. Mereka datang ke sini tidak perlu turun. Oh, oke. Cukup dari kendaraannya mereka dapat mengambil. Nah, di sini ini ruang pengambilannya walk-in-nya. Jadi pembuatan paspor itu dia dari setelah dia wawancara itu diberi 3 hari setelah waktu wawancara. Oke. Setelah bayar maksud saya. Setelah bayar. Jadi setelah dilakukan wawancara, nyatakan orang itu bisa buat paspor, akan dikasih slip Oke. slip pembayaran. Itu dapat dibayar nanti di bank ataupun melalui melalui kantor pos yang ada di depan, mobil pos yang ada di depan. Setelah mereka melakukan pembayaran, 3 hari setelah melakukan pembayaran dapat mengambil paspor di sini ataupun secara drive-thru di depan. Oke. Pak, boleh dijelasin nggak Pak? Ada berapa sih jenis paspor ini Pak? Apakah ada paspor elektronik juga? Kalau khusus untuk di Kantim Bogor, kantor imigrasi Bogor ini cuma ada 2. Maaf, ada 3. Oke. Yang pertama paspor biasa, yang kedua adalah paspor elektronik. Nah, untuk tahun depan insya Allah kita akan menerbitkan yang namanya paspor polikarbonat. Apa tuh Pak? Polikarbonat itu sebenarnya hampir sama. Bentar, kita lihat. Ada contoh paspor 1. Oke. Nah, ini jenis paspor. Ini jenis paspor elektronik, yang mana sini ada chipnya. Oke. Oke, sebenarnya dalamnya sama. Sama seperti paspor biasa. Sama seperti paspor biasa. Hanya kalau polikarbonat, ininya dia lebih keras. Oh, oke. Dan itu bukan cuma karena kerasnya, tapi karena dia security feature-nya lebih apa ya? Lebih bagus lah daripada paspor biasa seperti ini gitu. Ini contoh paspor elektronik, itu ada chipnya di sini ya, Mbak. Pak, kalau membuat paspor ini selesainya berapa lama sih Pak? 3 hari. 3 hari langsung jadi? Jadi, 3 hari langsung jadi. Oke. Kalaupun ada yang keadaan mendesak, itu dapat kita bantu, Pak. Karena kita bantu dengan misalnya orang itu, Pak saya sakit, besok harus berangkat. Kalau berangkat nanti tinggal tunjukkan ke petugas kami tiket berangkatnya itu esok hari, tunjukkan kami, pasti akan kami bantu. Jadi tidak mesti 3 hari. Oke, tadi di depan sempat saya baca ada password yang bisa langsung jadi atau sehari jadi. Ada, itu namanya paspor percepatan. Oke. Itu misalnya harga paspor elektronik itu 650.000. Betul. Ditambah percepatan itu dia harus membayar lagi tambahan 1 juta dan dibayar semuanya bukan ke kami, tapi ke bank langsung atau PNBP. Itu
Jadi totalnya 1.650.000 itu Oke. satu hari jadi seperti itu. Jadi buat Tribuners yang dalam keadaan mendesak nih ya, itu nggak usah takut ya Betul. Pak, karena langsung disediakan juga ada ya Pak. Iya, ya? seperti Oke, itu. kalau gitu Pak. Pak, terima kasih. Oke, kita masih keliling-keliling nih bareng sama Pak Rido. Pak Rido, ini kita sedang ada di ruangan apa saja Nah, sih ini Pak? Mbak, ini juga yang ada di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor ini ada namanya salah satu ruang ramah HAM kami, yaitu ada toilet difabel, khusus untuk difabel. Yang kedua juga ada ruang lakasnya atau ruang menyusui. Mari Mbak, kita masuk. Kosong, silakan. Jadi memang ibu yang menyusui juga diberi Iya, kenyamanan ya Pak ya? betul sekali. Oke. Ini ruangannya nyaman banget Nyaman, sih Tribuners. iya. Karena memang sudah ada sofanya juga, terus juga sudah ada kaca, wastafel. Ini cukup lengkap ya Iya. Pak untuk dan juga tempat anak bayinya ya Pak. Box buat bayinya di sini. Dan juga sini kita sediakan jika datang ke sini tidak ribet untuk bawa stroller ya. Jadi kita sudah ada di sini dan jamin ini bersih. Tidak akan tidak kotor lah gitu. Mbak. Ini kalau dirasain nih Tribuners ya, kalau misalkan Tribuners yang menyusui nih gak usah perlu khawatir dan bingung nih buat anaknya menyusui di mana karena memang sudah disediakan ya Pak ya. Dan sini tidak ada CCTV, sini aman. Oh, di sini aman. Ya, Oke, gitu. kalau gitu Pak. Kita lanjut Pak. Nah, Tribuners, tadi kita udah buka pintu kantor imigrasi kelas 1 non TPI Kota Bogor nih. Nah, tadi kita juga udah keliling-keliling fasilitasnya ya Pak Rido ya, cukup lengkap ya Pak ya, sangat lengkap bahkan. Kami bilang udah sangat lengkap lah Mbak. Oke. Gitu. Kan sini kantor ini ada 2 lantai. Ini lantai 1 ini khusus untuk pelayanan paspor warga negara Indonesia. Di lantai 2 ada juga untuk Intel Dakim. Oke. Yang kedua ada tempat izin tinggal atau seksi izin tinggal di lantai 2. Tapi untuk standar ruangan-ruangan ataupun untuk pelayanan publiknya sama persis dengan yang ada di lantai 1 seperti itu. Berarti Tribuners ini nggak perlu khawatir untuk datang ke kantornya imigrasi untuk membuat paspor tadi ya Pak Iya, ya? Mbak, benar. Pak, boleh pesannya kepada Tribuners yang mau membuat paspor nih Pak atau yang mau mengunjungi kantor imigrasi Pak? Buat Tribuners yang ingin mendapatkan paspor elektronik atau paspor biasa dapat langsung datang ke kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor yang ada untuk mendapatkan informasinya dapat lihat di sosial media kami di Instagram yaitu di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor ataupun di channel YouTube ataupun dapat langsung datang kemari untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan paspor ataupun pelayanan orang asing seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rido. Tapi jalan-jalan atau buka pintu kali ini belum selesai Pak, karena kita bakalan ngobrol lagi kali ini dengan ada rekan kita, ada Kang Widi Henaldi. Halo Tribuners, tadi kita udah muter-muter nih sama rekan saya Okti Arani ngelilingin kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor. Ternyata banyak fasilitas loh Tribuners. Ada ruang difabel, ada ruang untuk pengurusan yang prioritas, manula, dan ada tempat bermain ternyata. Jadi artinya warga Bogor atau warga di luar Bogor yang bawa anaknya ke sini nggak usah khawatir. Ternyata di kantor imigrasi Bogor ini udah lengkap fasilitasnya. Nah, tapi belum cukup nih. Sekarang saya mau ngobrol lagi dengan Pak Rido Afrizal Jawawi, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor. Nah, masih banyak yang nih mau saya explore nih. Tadi kan sudah sama Okti, keliling-keliling. Nah, giliran yang enak-enaknya nih saya tinggal duduk nih. Tinggal sama
Bang Rido. Bang Rido, makasih ya. Iya, Tadi terima sudah kasih keliling sama kembali. rekan saya. Makasih Pak. Tapi sebelum kita ngobrol hal yang agak-agak serius nih ya, terkait fasilitas apapun, saya ingin mengulang lagi nih. Memang cukup fasilitasnya cukup memadai di sini ya. Artinya memang di masyarakat pemohon itu memang dibuat nyaman seperti itu, emang sudah menjadi prioritas dari imigrasi atau memang hanya di Bogor aja seperti itu? Nah, makasih Mas Yudi. Untuk pelayanan saya rasa itu sudah jadi standar ya. Udah standar unit pelayanan teknis yang ada di kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Seperti ini ya? Seperti ini, yang mana kami sebagai petugas imigrasi akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin mendapatkan pelayanan baik itu paspor ataupun izin tinggal, seperti itu. Tadi yang belum sempat ditanya Mak Okti nih, saya sempat dengar fasilitas oke lah. Tapi mungkin ada yang masih belum mau saya tanyakan lagi. Sebenarnya buat ngurus paspor ini boleh orang Bogor aja atau di luar Bogor boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kesini? kalau dulu memang berdasarkan domisili ya Kang Widi. Oke. Tapi untuk sekarang itu sudah orang di luar kota Bogor, orang di luar KTP Bogor pun bisa dapat membuat paspor di kantor imigrasi Bogor, ataupun sebaliknya orang Bogor dapat membuat paspor di tempat lain juga dapat, udah bisa Kang Widi, seperti itu. Ada kuota nggak sih sebenarnya Nah, untuk kalau luar non Bogor? Kalau untuk kuota di luar non Bogor sebenarnya tidak ada. Tidak Cuma ada, berdasarkan kebijakan dari kepala kantor kami, itu untuk masyarakat Bogor yang mungkin masih, mohon maaf, mungkin masih gagap akan teknologi, tidak bisa mendapatkan mendapatkan antrian melalui online, itu dapat langsung datang ke kantin Bogor, itu akan dilayani oleh customer service kami dan akan dibantu untuk mendapatkan nomor antrian, baik itu secara online ataupun walk-in. Seperti itu. Gitu. Nah, Bang Rido, kantor saya nih mau bikin misalkan banyak nih, lebih dari 10 atau bahkan 20. Katanya bisa petugasnya datang ke sana. Nah, bisa Kang Budi. Sekarang itu ada namanya inovasi pusat dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu namanya Easy Passport ataupun paspor mudah. Paspor mudah itu jadi dari kantornya Kang Widi cukup mengirimkan kami surat permohonan untuk pelayanan paspor secara kolektif, dikirimkan ke email kami imigrasi Bogor .go.id ataupun dapat langsung ke kantor imigrasi membawa surat permohonan itu dan akan segera kami balas surat itu untuk waktu, tempat, serta berapa banyak yang akan kami layani seperti itu. Gitu. Dan nanti tinggal dijadwalkan. Syaratnya apa aja sih? Syaratnya gampang, kalau buat paspor kan intinya cuma 3, seperti tadi saya sampaikan, cukup KTP, itu iktp ya, KTP, kartu keluarga, dan akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Nah, instansi ataupun swasta yang mengundang, apa yang harus dia siapkan? Cukup surat permohonan dan KTP dari PIC-nya. Misal Kang Widin nih sebagai PIC-nya. Nah, jadi Kang Widin nanti akan melampirkan KTP-nya Kang Widin sebagai PIC. Itu untuk apa? Itu untuk mempermudah komunikasi saya mau sebenarnya seperti itu. Dan untuk pertanggungjawabkan andai-andai nih kita tidak amit-amit orang-orang yang Kang Widi buatkan paspor itu ternyata yang tadi Kang Widi bilang, oh Pak mau jalan-jalan atau buat umroh atau buat apa, atau disalahgunakan oleh Kang Widi misalnya untuk bekerja ke luar negeri seperti itu Kang Widi. Jadi ntar Kang Widi sebagai penanggung jawabnya seperti itu. Masih penasaran nih, perlu ruangan besar gak sih? Ruangan besar sebenarnya nggak perlu ya Kang Widi ya. Yang jelas kami cuma perlu fasilitasnya apa yang harus disiapkan? Nah, kami cuma butuh internet atau segala macam. Kalau internet itu udah pasti. Kenapa? Karena untuk mobile pasport kami itu menggunakan internet online. Ya. Karena kami akan membawa perangkat mobile pasport namanya itu, dan itu perlu namanya jaringan internet. Yang kedua ruangan cukup akan cahaya, yaitu untuk pengambilan foto dan biometrik. Jangan remang-remang juga juga, ya. Biar kelihatan kalau dipoto lebih ganteng atau cantik gitu ya. Iya benar Kang Widi, seperti itu. Menarik. Easy Passport. Kayaknya memang terobosan yang perlu
manfaatin sama masyarakat Betul. ya. Artinya yang mau memohon paspor lebih dari 10 orang daripada bergerombol ke sini gitu segala macam ya. Manfaatkan Tribuners Easy Paspor. Tambahan Kang Yudi, Enggak. untuk waktu ataupun jadwal itu kami serahkan ke Kang Widi Ya, ataupun sebagai kepada pengundang. PSI yang Pemohon pemohon. ya. Kami serahkan pemohon kapan kira-kira Bapak Ibu yang Kang Widi bawa itu memiliki waktu yang lenggang, karena pembuatan paspor itu kami tidak dapat bukan cuma sekedar foto dan bersiul jari, karena kami perlu wawancara, pemeriksaan verifikasi berkas dan lain-lain. Jadi pembuatan paspor kalau orang bilang ya kami pinginnya cepat, tapi harus cepat dan tepat. Jangan sampai kami memberikan paspor itu pada orang yang tidak tepat, seperti itu. Artinya tetap bahwa keamanannya itu Keamanan menjadi yang nomor utama satu. ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik Tribuners, tadi ya yang belum tadi dibahas tuh, makanya saya tuh penasaran nih, ada fasilitas Easy Paspor seperti itu dan memang menjadi kemudahan ya bagi instansi swasta ataupun instansi pemerintah ya. Kalau yang memang apalagi mungkin kayak travel ya yang membutuhkan banyak kan kebutuhan paspor untuk jamaahnya mau berangkat umroh segala macam, bisa memanfaatkan ini tentunya dengan prosedural ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu seperti itu ya Bang Ridho ya. Baik Tribuners, bicara soal keamanan paspor, ada hal yang memang aku mau tanyakan ke Bang Ridho nih. Ini saya mau keluar negeri nih Bang, iya kan, keluar negeri. Untuk menghindari saya terjadi sesuatu ya di luar negeri ataupun paspor saya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti apa Bang? Karena gini Bang, ini kemarin kejadian, ada kejadian peristiwa di TPPO di Kamboja. Setelah kita tahu ceritanya, kita runut, ternyata sebagian beberapa dari korban itu ternyata pengeluaran paspornya dari imigrasi Bogor. Nah, sebelum bicara soal pengamanan bagaimana kita pemilik paspor, boleh cerita dikit Bang soal kejadian yang di sana itu. Nah, gini Pak, kejadian itu pembuatan paspor korban TPPO kemarin itu keluaran paspor 2021 kalau nggak salah. 2021. Nah, saat itu mereka mengajukan permohonan paspor ke kantor imigrasi Bogor melalui M-Pasport. Melalui M-Pasport. Nah, sebenarnya untuk screening awal tuh ya melalui M-Pasport. Itulah kenapa dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan sistem M-Pasport ini, yaitu untuk screening awal. Screening awal seperti itu. Nah, jika dinyatakan KTP, KK dan akta lahirnya dinyatakan sah ataupun asli, yang bersangkutan dapat datang ke kantor imigrasi dan dilakukan lagi wawancara. Nah, dan hasil wawancaranya pun itu kami melihat hasil wawancaranya juga mereka bilang yang bersangkutan menyatakan di surat pernyataannya itu atau hasil wawancara itu akan mengunjungi berwisata ke Malaysia apa ke Singapura. Awalnya mereka itu bilangnya mau wisata. Berapa orang sih Bang? Yang dari Bogor nggak salah cuma satu orang. Korban itu. Nah, setelah itu muncullah kemarin yang viral itu. Iya, kejadian di sana itu, dan kami lihat dia berangkatnya ternyata bukan tahun 2021, berangkat tahun 2024. Oh, setelah dia membuat tahun 2021, dia belum pernah keluar. Tahun kemudian dia baru berangkat sebenarnya. Iya, dia baru berangkat dan dia kalau ya ini kan kami kan sudah komunikasi dengan pihak-pihak yang berwajib ya, dari teman-teman Barreskrim, teman-teman Polda Metro Jaya dan lain-lain, kita ada komunikasi dan yang bersangkutan itu ternyata mendapatkan informasi untuk kerja di sana itu melalui melalui Facebook kalau nggak salah. Iya, media sosial. Media sosial. Saya baca juga seperti itu. Media sosial. Ditawari dengan iming-iming gaji, gaji yang besar, ya kan? Nggak tahu sampai di sana. Tadinya di Singapura waktu itu. Tadinya dia dijanjikan untuk kerja di Thailand. Di Thailand, tiba-tiba malah dibawa ke Filipina apa Myanmar ya? Ke Myanmar, kalau salah ke Myanmar. Pas sampai ke Myanmar nggak tahu dia di-scap. Seperti itu. Nah, seperti itu kejadiannya yang kita itu. Dan untuk jika teman-teman nanyakan untuk persyaratannya bagaimana, sudah kami cek dan kami sudah koordinasi sama teman-teman dari pihak kepolisian bahwa berkas-berkasnya dia semuanya itu berkas-berkas yang asli ya. Dan yang bersangkutan datang sendiri ke kantor, difoto
diambil sidik jarinya 2021. 2021. 2021 2022 saya lupa. Saya antara tahun itulah Iya, buat iya, paspor. Dan 3 tahun dan baru kemarin pas kita cek di data perlintasan ternyata dia berangkat itu di bulan Juli kalau nggak salah saya. Juli 2024 ya baru kemarin. Iya. Artinya bahwa sebenarnya prosedural yang dilakukan oleh si pemohon dan pemeriksaan di sini pun sesuai SOP. Sudah sesuai dengan SOP kan? Betul. Artinya bahwa verifikasi, pemeriksaan identitas, segala macam, cross check, bahkan sampai pengeluaran paspor dari Bogor pun sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Iya benar Pak. Dan yang bersangkutan mengatakan bahwa itu akan digunakan untuk berwisata. Betul, seperti itu. 2021 atau 2022 dan itu baru digunakan 2024 Iya, ini di bulan Juli betul. seperti itu. Nah apalagi sekarang Pak kan dulu kalau misalnya orang mau bekerja di luar negeri itu memang harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Nah sedangkan untuk sekarang tidak perlu aturan itu ya sudah tidak perlu lagi. Jadi mengacu lagi ke Undang-Undang Keimigrasian, yaitu setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki paspor. Memiliki paspor. Jadi siapa aja ya silakan buat paspor. Kita tidak akan melarang untuk buat paspor. Hanya saja kami jika ditemukan seandainya pas saat wawancara, pas anggota kami wawancara tiba-tiba dia bilang wawancara kan pasti anggota saya pasti nanya, ibu mau kemana, bapak mau kemana? Oh saya mau kerja. Gitu. Ya silakan kalau mau kerja kami silakan, tapi kami tanya kerja di mana, dapat pekerjaan tuh dari mana, gitu. Misalnya kira-kira kerjanya misalnya dibilang di Vietnam, Myanmar ataupun di mana gitu, yang kira-kira tuh masih sekarang negara-negara konflik ya, itu pasti akan kami cegah. Pencegahannya pun ada SOP-nya juga, bukan semerta-merta kami batalkan, tidak, pasti akan kami laporkan pimpinan, ntar atas dari rekomendasi pimpinan itu baru paspor itu akan kami tolak, seperti itu. Artinya imigrasi juga tidak serta-merta mengeluarkan langsung paspor ya? Paspor, ketika misalkan yang bersangkutan mengatakan bahwa saya akan bekerja misalkan di salah satu negara Timur Tengah misalkan yang sedang berkonflik, misalkan seperti itu, bisa saja imigrasi menolak atau membatalkan itu bisa, ya? Terkait bisa dengan keamanan yang bersangkutan kan? Penolakan itu dapat dikeluarkan melalui telaah kepala kantor. Atas rekomendasi dari kepala kantor. Rekomendasi dari kepala subseksi, kepala seksi, dan nanti akan keluar telaah kepala kantor untuk pembatalannya. Berjenjang gitu. Tidak bisa saya langsung batalkan, tidak bisa. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya tiba-tiba saya batalkan, kalau orang itu komplain, kami juga yang karena salah. imigrasi kan tetap harus melayani ya. Iya, kami itulah dilematisnya ya. Kami harus melayani dan kami juga harus mengamankan agar warga Indonesia yang berada di luar negeri itu tetap aman, seperti itu. Kecuali memang dia yang bersangkutan akan menjelaskan akan bekerja di negara yang memang tidak ada konflik, mungkin tidak ada masalah langsung ya proses verifikasi. Misalnya mau kerja di Timur Tengah, gitu. Nah paling tidak tuh mereka kan sudah harus ada kontrak ya. Nah, perlu menunjukkan itu? Ya kalau kami anggap perlu untuk tunjukkan, kami akan minta. Gitu. Akan minta ya, dia dengan agen siapa, segala macam. Betul. Dan biasanya ini untuk informasi teman-teman semua, untuk paspor yang akan PMI atau pekerja migran Indonesia, untuk pertama kali yang akan berangkat untuk bekerja di luar negeri itu masih Rp0. Rp0, tapi dia memang harus mendapat surat rekomendasi dari dinas yang terkait, misal Dukcapil, dinas tenaga kerja, seperti itu. Nanti mereka dapat slipnya itu, dia dapat langsung ke kantor imigrasi, dan di sistem kami ntar akan terdata tuh Pak, oh ini memang benar dia mau jadi PMI, itu surat-suratnya pasti sudah lengkap, seperti itu, dan itu pasti tidak akan kita cegah, gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang datang ke kantor bilangnya mau wisata dan lain-lain, taunya nanti kerja, itu jujur aja kalau kami pun tidak, salam satu hari itu kita bisa melayani bisa sampai 200. Yang kota aja 290, kadang bisa sampai 300 lebih untuk walk-in. 300 ya? Gitu, bisa 300 lebih. Itu namanya manusia kan pasti kan ada Pak ya, ada lelahnya ya di situ ya. Bukan berarti kami akan bilang petugas kami tidak disiplin dan lain-lain, tapi kalau sulit Pak sekarang untuk membedakan yang mana sih orang yang benar-benar ingin bekerja dan orang yang dimanfaatkan untuk orang lain tuh loh. Itu yang sulitnya di situ, seperti itu. Artinya itu juga memang di luar apa ya pemantauan dari imigrasi ya. Betul. Ketika dia sudah mendapatkan paspor, sudah keluar dari sini, apa dia menggunakannya untuk apa juga? Ya, buktinya yang kayak kasus yang kemarin yang viral di Myanmar itu. Dia buat paspor 2021.
Ya kan bilangnya wisata. Selama tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak pernah digunakan, dan dia baru berangkat tahun 2024 untuk bekerja ternyata di Thailand. Nah itu kalau seperti itu kan, mohon maaf, kira-kira yang disalahkan siapa nih? Gitu. Apakah kami yang melakukan paspor? Apakah siapa? Gitu. Kan memang sebenarnya dari teman-teman yang pingin membuat paspor tuh ya hati-hatilah atas iming-iming yang ada di media sosial gitu, tentang lapangan pekerjaan. Apakah setelah kejadian yang di Myanmar itu kemudian ada pengetatan ataupun SOP baru di imigrasi terkait dengan permohonan orang untuk bekerja, membuat paspor, ataupun tetap seperti biasa? Iya. Kalau kami sih sebenarnya kalau untuk pelayanan paspor itu tetap mengacu ke Undang-Undang Keimigrasian ya Pak ya. Kami tidak akan bisa lepas Undang-Undang Keimigrasian, lalu Permenkumham nomor 18 tahun 2022 itu kami tidak akan lepas dari situ. Ya kalau misalnya atas kejadian kemarin, paling kan kami akan memberikan penguatan ke anggota, ya kan, untuk lebih diperketat masalah wawancara, gitu, wawancara. Ya jangan sampai ada oknum-oknum dari pemohon ini yang menyalahgunakan paspor ini Pak, gitu. Tentang tujuannya, terutama tentang tujuannya. Kalau persyaratan ya, selama persyaratan KTP KK dan akte itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, itu tidak akan mungkin kami tolak untuk mendapatkan paspor seperti itu. Sebenarnya yang kejadian Myanmar juga yang memang dikeluarkan oleh Bogor itu dia juga korban kan sebenarnya. Korban sebenarnya. Ya, korban. Karena dia juga tidak tahu kan. Karena betul. Dia diajak kalau nggak salah saya. Dia dan diiming-imingi oleh gaji yang besar seperti itu. Pada akhirnya kan itu kan kembali kepada si individu pemilik masing, ya, betul. Paspor. Nah, mungkin terakhir Bang Ridho, apa yang harus dilakukan pemilik atau pemilik paspor agar tidak mengalami kejadian seperti itu? Atau bagaimana dia kan paspor berlaku sekarang 10 tahun kan? 10 tahun, ya. Artinya bisa saja itu menimpa siapapun ya. Betul. Tapi artinya bahwa paspor kan identitas kita. Oke. Kalau saran saya buat teman-teman yang akan bekerja di luar negeri ataupun yang ingin bekerja di luar negeri, yang pertama tuh harus diperhatikan teman-teman dapat informasi dari mana, gitu. Hindari yang namanya rekrutmen yang dari Facebook atau media sosial ya. Itu paling banyak korban tuh dari situ, dari rekrutmen yang dari media sosial itu paling banyak korban seperti itu. Karena kami pun selama ini juga koordinasi dengan teman-teman dari instansi lain, baik itu tuh Dukcapil, dari teman-teman kepolisian ataupun teman-teman dari BP2MI, rata korban TPPU itu di sana. Dan sekarang juga Pak ada pergeseran nih Pak, pergeseran korban TPPO Pak. Yang dulunya korban TPPO itu kan identik sama wanita, ya kan, wanita ataupun laki-laki yang maaf yang mungkin berpendidikan rendah. Ya kan, tidak ya remaja yang tidak memiliki pendidikan itu dikirim ke Timur Tengah dan lain-lain. Nah, tapi untuk berapa tahun ini semenjak ada judi online ya, itu sudah pergeseran tuh. Dari yang tadinya orang tua yang tidak berpendidikan, sekarang justru orang-orang berpendidikan nih Pak. Yang ahli IT, yang memiliki sarjana S1 bahkan S2 itu jadi korban. Kenapa? Yaitu karena mungkin susahnya dapat pekerjaan di sini di Indonesia, mereka dibimbingi gaji ataupun melihat temannya sukses di luar negeri, dia pengen ikut, gak taunya jadi korban gitu Pak. Itu sih pergeseran seperti itu. Jadi ya memang harus dari diri sendiri men-screening tepat atau tidak ini kerjaan yang ditawarkan pada dia. Artinya jangan langsung percaya ya, jangan langsung percaya. Tergiur, percaya dengan iming-iming, apalagi informasi itu misalkan diperoleh dari media sosial, yang betul. Memang media sosialnya juga tidak bisa diverifikasi dengan baik atau verifikasi seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang sudah sukses di luar sana, kerja di sana, juga ya janganlah, maksudnya jangan sampai mengiming-imingi juga kerjaan yang tidak pasti yang ada di luar negeri kepada teman-teman yang ini nih, yang diajak nih. Kenapa? Karena biasanya menurut dari screening kami itu yang diperlukan misalnya di sana tuh orang yang bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Belanda atau atau Rusia. Pas temannya diajak nggak tahu temannya nggak bisa bahasa Inggris, sampai sana ujung-ujungnya sampai sana juga nggak kerja, balik lagi di sini ujung-ujung mengaku ke instansi terkait kalau dia korban TPPO lah, dia tipu lah gitu. Jadi
yang nanti yang disalahkan ujung-ujung pasti penerbit paspornya, yaitu imigrasi. Biasanya disalahkan seperti itu. Oke, baik Bang Rido. Tribuners tadi cukup jelas bahwa siapapun pemilik paspor, dia harus paham dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hindari informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial. Betul. Gitu Bang ya. Betul. Hindari juga ajakan-ajakan ataupun tawaran-tawaran yang mungkin belum jelas seperti Betul. apa. Sejauh ini imigrasi Bogor sudah melakukan proses tahapan sesuai dengan prosedural. Ya. Tapi kembalinya adalah kepada tribuner sendiri yang sebagai pemohon, sebagai pemilik paspor. Itu dari kami, saya Widi Henaldi dan Bang Rido. Kami pamit undur diri di acara Tribun Talk dan Waktu Imigrasi Bogor. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.